Nah, untuk potensial yang ketiga yang kita pelajari adalah potensial di dalam suatu daerah bersudut. Untuk kasus ketiga divisualisasikan seperti gambar ini, gitu kan? Kita bisa lihat ini ada dua pelat yang masing-masing pelat ini memiliki potensial yang berbeda, dan kedua pelat ini membentuk sebuah sudut, yaitu sudut alfa. Nah, kita lihat di sini untuk contoh kasus yang di sini itu si potensial di sini itu hanya bergantung pada theta. Jika jika tetanya berbeda, maka potensialnya juga akan berbeda. Jadi kalau dua pelat ini dia membentuk sudut alfa, nah kita bisa katakan theta untuk V2 dari garis X, kan kita mengukur theta itu, mengukur sudut itu dari X kan ya, kan kita ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, untuk yang di sini dia sudutnya adalah alfa per 2, sedangkan untuk sudut ini kita bisa ambil sudut minus alfa per 2. Nah, karena sistem ini hanya bergantung pada nilai theta saja, maka kita bisa katakan bahwa fungsi potensial ini diwakili dengan fungsi theta, yaitu A theta plus B. Nah, kita juga sudah demonstrasikan bersama, kita kerjakan bersama kemarin. Kita cari nilai A dan B dengan memasukkan fungsi batas, yaitu batas theta sama dengan alfa per 2 dan minus alfa per 2. Nah, solusi persamaan Laplace untuk kasus ini adalah setengah V1 plus V2 plus 1 per alfa dikali V2 min V1 kali theta. Ini adalah nilai A, dan ini adalah nilai B yang kita dapatkan saat kita memasukkan syarat batas. Nah, pada kasus ini, kita mengenal yang namanya theta. Untuk mengetahui hubungan theta dengan X dan Y, itu kan tangen theta sama dengan Y per X. Berarti kalau kita mencari nilai theta, kita bisa dapatkan dari arcus tangen Y per X. Ini kalau dia bukan sebuah fungsi kompleks, jika sistem itu bukan sebuah fungsi kompleks. Tapi jika sistem ini merupakan fungsi kompleks, maka kita cari theta dengan cara argumen Z. Dengan Z adalah fungsi kompleks. Di sini Z sama dengan X plus IZ. Jadi kalau kita punya fungsi kompleks, kita pasti punya bagian real dan bagian imaginar. Nah, sekarang saya perkenalkan juga untuk hubungan. Kalau kita punya log Z itu sama dengan len Z plus I argumen Z. Oke, kalian terima dulu saja. Apa itu argumen Z? Nah, kalau yang di kasus-kasus sebelumnya kita hanya membahas tentang masih potensial saja. Nah, sekarang kita belajar tentang potensial kompleks. Nah, potensial kompleks diberikan oleh formula sebagai berikut. Nah, jika ini V X, Y harmonik di dalam suatu domain D, dan V itu adalah suatu harmonik konjugat bagi V di dalam domain D, maka potensial kompleksnya adalah seperti ini, yaitu F sama dengan V plus I kali C. Nah, kalau kita lihat bentuknya, dia mirip banget dengan bilangan fungsi kompleks, yaitu Z sama dengan X plus IY. Nah, bagaimana bentuk potensial kompleks di dalam kasus elektrostatik? Kita bisa lihat dari visualisasi gambar berikut. Nah, ini ada
dua titik gitu kan. Di sini ada dua titik atau dua titik muatan. Nah, untuk yang garis-garis hijau ini adalah garis-garis ekipotensial. Jadi, satu garis satu dengan garis yang lainnya itu memiliki potensial yang berbeda. Tapi dalam satu lingkaran garis ini bentuknya tidak benar-benar lingkaran ya di sini. Tapi kita tahu bahwa potensial di sini tuh nilainya sama. Jadi ini bisa V1, di sini V2, V3, V4 dan seterusnya. Di sini kita tandai dengan V. Nah, untuk C, dia punya artifisis sebagai garis-garis gaya. Jadi yang merah ini adalah C, yaitu garis-garis gaya atau garis-garis gerak dari sebuah muatan atau partikel muatan. Jadi geraknya dari positif ke negatif. Oke, dari sini sudah paham kan? Nah, untuk fungsi ini diberikan oleh V plus IC. Jadi dia punya keuntungan juga untuk fungsi kompleks ini, karena fungsi kompleks ini ternyata secara teknis dia lebih mudah diselesaikan. Baik untuk komponen yang realnya atau domain harmonik tadi bilangnya kan, atau harmonik konjugat. Nah, garis antara garis gaya dan garis potensial ini selalu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kita bisa gambarkan di sini. Di sini kalau kita punya sumbu Y dan kita punya sumbu X, maka dia akan selalu tegak lurus. Nah, sekarang kita ganti koordinatnya menjadi C dan V. Nah, bagaimana penerapannya? Kita akan lihat contoh berikut ini. Kalau kita lihat contoh 4, contoh ini mirip banget dengan contoh plat sejajar tadi. Kita bisa lihat di sini. Contoh plat sejajar. Bedanya kalau ini hanya berbicara tentang potensial saja, sedangkan ini sudah ada garis-garis gayanya. Nah, kalau kita menggambar potensial saja yang garis-garis hitam, garis vertikal ini, kita bisa tulis dengan fungsi V sama dengan AX plus B, karena dia hanya bergantung pada X. Sedangkan untuk fungsi C, gitu kan, kita bisa katakan hanya A, Y. Karena kita lihat di sini garis-garis ini hanya, kan karena dia horizontal, garis-garis horizontal ini hanya bergantung pada sumbu Y. Maka kita bisa turunkan fungsi kompleksnya, yaitu V plus IC. Kita masukkan saja. Jadi yang ini kita bisa masukkan ke sini. Terus fungsi ini kita bisa masukkan ke sini. Di AX plus B plus, jangan lupa ditambahin nilai I di depannya. IAY. Jadi sama dengan AX plus IY. Di A-nya bisa dikeluarkan, bisa dijadiin satu. Nah, kita tahu ini adalah fungsi kompleks. Jadi solusinya adalah FZ sama dengan AZ plus B. Nah, untuk contoh yang kelima, ini juga mirip dengan yang tadi, koaksial kabel. Jadi, potensialnya itu bergantung pada nilai R. Jadi kita punya A ln R plus B. Kita ganti R-nya dengan
Z, fungsi kompleks. Terus kita recall lagi, jadi kita sudah punya definisi dari log Z. Jadi log Z itu sama dengan len Z plus I argumen Z. Kita lihat di sini, argumen ini adalah harmonik konjugat dari len Z. Jadi V X, Y itu bisa katakan kalau di sumbu X plus Y gitu kan Z kan ya, ini X-nya, ini Y-nya, C-nya kan AY gitu kan. Nah, untuk yang contoh kelima ini kan sama kayak Y di sini kan, makanya untuk V X, Y dia A dikali argumen Z. Jadi kita punya fungsi untuk fungsi kompleks itu berupa, kita masukkan aja V plus IC sama dengan A len Z plus B ini. Tinggal tulis aja yang ini. Terus ini, jangan lupa I. Terus argumen Z adalah dari C. Sama kayak metode sebelumnya, kita keluarkan A-nya. Dan kita tahu hubungan ini adalah log Z. Jadi solusi atau fungsi kompleks dari contoh kelima ini adalah A log Z plus B. Nah, jadi kita tahu bahwa argumen Z ini adalah harmonik konjugat dari len Z. Nah, kalau kita jadikan argumen Z ini sebagai fungsi harmonik, lalu harmonik konjugatnya apa? Nah, kita bisa kalikan dengan I. Jadi, sisi kiri dikali I, sisi kanan juga dikalikan dengan I. Nah, kalau I dikali I, dia akan dapat minus 1. Dan kita tahu bahwa nilai I adalah sama dengan akar minus 1. Jadi I kali I min 1 argumen Z plus I len Z. Nah, kita tahu di sini, kalau di sini adalah fungsi, kita pindah dulu minusnya ke sebelah kiri. Lalu lihat di sini, kalau ini adalah fungsi harmonik, maka harmonik konjugat dari argumen Z adalah min len Z. Kita lanjut ke contoh ke-6. Di contoh ke-6 ini, kita punya sebuah fungsi potensial adalah A theta plus B. Nah, ini kasusnya sama dengan yang sebelumnya. Yang 3 contoh tadi. Ini sama dengan ini kan. Jadi potensial di dalam suatu daerah bersudut. Di mana nanti V-nya pasti tegak lurus. Nah, untuk nilai theta, kita masukkan saja theta kan tadi sudah didefinisikan sebagai argumen Z. Jadi A argumen Z plus B. Sedangkan V-nya A konjugat dari argumen Z, yaitu minus len Z. Fungsi kompleksnya mudah, bisa kita cari dengan hanya memasukkan V plus IC. Jadi ini V-nya gitu. Ini adalah C. Nah, kita masukin aja, kita keluarkan A-nya, dan kita akan ketemu bahwa fungsi kompleks dari kasus ke-6 adalah minus AI log Z plus B. Nah, untuk teorema untuk ke-6 contoh kasus ini, sebenarnya bisa kalian pelajari lebih dalam lagi di buku Crazy untuk bab 17. Jadi ada di sana contoh-contohnya. Tapi yang akan saya jelaskan hanya elektropotensial dan tadi konduksi panas. Oke. Sampai di sini untuk kasus yang elektropotensial.
statik.